wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Klodan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta adik-adik Unsa Tulungagung yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bermuajah dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Saya selaku moderator, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan, acara yang keempat tanya jawab, acara yang kelima refleksi, dan acara yang keenam penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Biridwallahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ibu keluarga besar SDN 2 Klodan yang saya hormati, kepada yang terhormat kakak-kakak KKN yang hadir pada hari ini yang saya hormati, sudah sepatutnya kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di lembaga SDN 2 Klodan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama yaitu mengenai acara diseminasi budaya positif oleh Bu Isnawati dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Semoga ilmu atau paparan yang disampaikan dapat berdampak pada lembaga kita yang kita sayangi di SDN 2 Klodan ini. Tentunya untuk sesi ini sangat menarik ya, dimana ini ada budaya positif ya. Semoga ilmu yang diperoleh Bu Isna yang diharapkan oleh dinas sangat berdampak pada lembaga SDN 2 Klodan. Bukan hanya sekedar teori saja, tetapi harus dilakukan dengan tindakan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Klodan, Bapak Dwi Cahyono yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Klodan beserta kakak-kakak mahasiswa UINSA dari Tulungagung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini di ruang perpustakaan SD Negeri 2 Klodan dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya sampai yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, diseminasi budaya positif ini adalah merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak saya yang akhirnya nanti diunggah atau diupload di LMX.
Kemudian budaya positif ini diharapkan menjadi gerbang menuju transformasi sekolah, yaitu mengajak para guru untuk beralih dari perspektif mengontrol menjadi fasilitator dalam membangun iklim belajar yang positif dan berpihak kepada murid. Dan kemudian diharapkan setelah adanya diseminasi ini, keluarga besar kita SD Negeri 2 Klodan lebih-lebih dapat menjalin hubungan yang lebih positif dan kolaboratif, menjadikan sekolah ini tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan yang berpihak kepada murid Bapak Ibu. Ada sebuah kalimat pemantik Bapak Ibu, kira-kira apakah Bapak atau Ibu setuju, dan tolong berikan argumennya. Nah, Bapak Ibu nanti diberikan argumennya saja dan disimpan ya. Setelah itu nanti kita berpikir benar atau salah. Nah, kalimat pemantiknya nomor 1 Bapak Ibu, memberikan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, Bapak Ibu memberikan hukuman terhadap anak-anak didik kita, apakah akan dapat mendisiplinkan siswa? Pak Agus, bagaimana? Setuju ataukah tidak setuju argumennya? Terima kasih waktu yang diberikan. Berhubungan dengan argumennya tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu menurut saya bisa, itu bergantung pada kondisi dan keadaan di sekolah itu atau di lingkungan keluarga tersebut. Ini dampaknya cukup luas. Anak itu kadang kalau diberi hukuman itu ada yang malah ngambek ataupun tidak mau, ada yang lebih giat lagi, ada yang termotivasi, dan ada pula yang cuek ya. Jadi kita memberi hukuman itu belum tentu kalau di sini jawabannya iya dan tidak, itu belum tentu. Saya argumen dari saya, karena melihat kondisi dan lingkungan itu yang paling menentukan, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman belajar dan sebagainya, itu yang paling menentukan. Walaupun begitu, Bapak Ibu guru harusnya tetap memberi pengertian ataupun wejangan yang bersifat positif. Itu mungkin juga cara mendisiplinkan di luar hukuman. Itu saja bisnis dari saya. Terima kasih. Terima kasih, disimpan dulu mawon nggih. Terus kemudian pemantik keduanya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Mohon argumennya. Dari kakak, Ya, terima kasih sudah diberikan waktu untuk menyampaikan argumen. Untuk pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa, menurut pendapat kami itu bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk meningkatkan prestasinya. Jadi kan ketika dia sudah berusaha kemudian mendapatkan hasil yang maksimal, kemudian dia mendapatkan hadiah setelah mendapatkan itu. Jadi sebuah apresiasi bagi siswa juga. Terima kasih. Ulangi kalimat pemantik ini adalah Bapak atau Ibu setuju atau tidak setuju, tolong berikan argumennya ya. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Tadi dari Pak Agus ya, masukannya bagus sekali Pak nggih. Pemberian hukuman itu tergantung konteksnya ya Pak nggih. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Wawan mungkin ada tanggapan. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari kalimat pemantik yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Secara umum saya hampir sependapat dengan Pak Agus tadi, karena hukuman yang diberikan nanti tergantung siswa tersebut menanggapinya. Kemudian pemberian hukuman juga harus sifatnya terukur sesuai dengan mungkin perilaku atau pelanggaran yang
dilakukan oleh siswa tersebut. Jadi terukur, terus sifatnya mendidik, bukan hukuman kita buat dulu deskripsinya, tidak selalu hukuman itu berupa hukuman fisik nih, niku yang utama. Terus nanti siswa tersebut bisa jadi dihukum itu akhirnya dia timbul semangat untuk tidak mengulangi. Itu kalau reaksinya positif. Kalau anaknya mungkin bereaksi lain, bisa jadi tadi anaknya menimbulkan, justru anak itu mutung karena aku kok dihukum. Itu jadi persepsinya nanti tergantung reaksi siswa tersebut terhadap hukuman yang diterima. Terima kasih. Terima kasih dari argumennya Pak Wawan. Ternyata hukuman itu juga tergantung konteksnya ya. Itu maksudnya hukuman yang bisa memberikan dampak positif maupun negatifnya untuk peserta didik kita. Seperti itu ya. Pematik nomor 2 yaitu pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Mesti Bapak Ibu membayangkan bagaimana kalau pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Kemudian pematik nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, itu bagaimana pendapat Anda? Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, itu mesti diangan-angan Bapak Ibu bagaimana kalau misalkan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita berpikir sekarang positif mindset. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Kalau kita bicara budaya positif di sekolah, tentunya mengandung nilai-nilai atau kebiasaan yang positif. Nilai-nilai itu yang positif, nilai-nilai positif dan menjadi pembiasaan itu akhirnya menjadi karakter atau ciri khas anak didik kita yang berpihak kepada murid melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Contohnya misalkan senyum, sapa, salam, terus berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik di sekolah kita itu akhirnya akan menjadi budaya positif. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif nanti kita ada 6 Bapak Ibu. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari 6 poin ini mungkin ya, atau bahkan sering sudah kita lakukan sehari-hari ya Bapak Ibu, tapi namanya saja yang mungkin belum tahu. Nah, dari ke-6 ini kira-kira yang paling menarik itu yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, atau segitiga restitusi? Terima kasih Bu. Mungkin kalau saya dari ke-6 itu yang paling menonjol adalah yang nomor 1, yaitu disiplin positif. Karena kenapa? Karena disiplin positif itu mengajarkan dari kelima tadi. Kalau yang disiplin positif sudah bagus, nanti yang lainnya akan mengikuti. Gitu. Mungkin itu dari saya Bu. Terima kasih. Dari disiplin positif benar sekali ya, yang lainnya mungkin akan mengikuti karena disiplin positif itu adalah kontrol diri kita sendiri nih Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa perlu disiplin positif? Itu akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah yang akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian yang menumbuhkan budaya positif seperti visi yang kita cita-citakan dan kita impikan di sekolah kita, mau dibawa kemana, mau dibentuk seperti apa, itu tergantung kepada kitanya untuk mendisiplinkan
peserta didik kita. Kemudian ini adalah makna dari disiplin. Dari bahasa Latin, disiplin itu adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dihargai. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian Bapak Ibu, sekarang kita ada percobaan atau buka coba bukalah. Ini nanti berhubungan dengan disiplin atau posisi kontrol kita. Kita berpasangan ya Bapak Ibu, yang satu menjadi A, yang satu menjadi B. Yang A menggenggamkan tangannya. Coba. Yang A genggamkan tangannya. Nah, kalian membayangkan, coba Bapak Ibu bayangkan, tangan ini adalah, di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga ini akan direbut oleh temanmu. Nah, kemudian yang B itu membujuk, merayu bagaimana supaya teman kalian itu membukanya. Kemudian si A mempertahankan apa, karena yang genggamannya ini adalah sangat berharga di kehidupannya. Coba sekarang lakukan Bapak Ibu. Boleh menggelitik, boleh apa, atau supaya kalian merayu, membujuknya untuk membuka. Ayo Bu Alifah, monggo. Bapak Ibu, apakah ada yang kebuka tangannya? Ada. Mesti ada yang kebuka dan ada yang tidak kebuka. Nah, kita membuka tangan dan menutup tangan, yang mengontrol kira-kira siapa? Nah, yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan paksaan, bukan ancaman, atau bukan intimidasi dari teman kita, tapi yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Demikian juga kita menerapkan disiplin, yaitu itu tergantung kepada kita sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada intimasi dari orang lain, tetapi tumbuh dari kita sendiri untuk melaksanakannya. Nah, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser tentang ilusi. Ilusi guru adalah mengontrol murid. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Misalkan mau dikasih tugas PR, tidak mengerjakan, itu kan tergantung muridnya juga. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu hanyalah sebuah ilusi-ilusi, tetapi dari ilusi itu ada pergeseran dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, tetapi kenyataannya realitas atau kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kenyataannya semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal,
teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, model berpikir menang kalah, tapi sekarang ini adalah model berpikir menang. Maksudnya bagaimana itu model berpikir menang itu? Maksudnya dalam sebuah perlombaan itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kemudian kita sering mendengar miskonsepsi tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu ada aturan atau konsekuensinya? Penjelasannya ya. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, itu adalah salah. Penjelasannya dalam hidup bermasyarakat selalu ada tatanan atau aturan dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid melalui pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Sehingga tatanan tersebut dipatuhi bukan karena takut konsekuensi, tetapi karena kesadaran diri ingin mewujudkan nilai-nilai berharga. Dari nilai-nilai berharga itu tentu mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya apa Bapak Ibu? Misalkan jawab, gimana? Disiplin, menghargai, toleransi, dan sebagainya itu adalah nilai-nilai kebajikan kita. Jujur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan itu diharapkan mengacu pada profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar, sering kita nyanyikan ya Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sekarang topik kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku karena adanya motivasi. Nah, itu ada 3 motivasi untuk manusia berperilaku. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapat imbalan atau penghargaan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi itu kira-kira yang paling baik yang motivasi yang mana Bapak Ibu? Atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, ataukah menghargai diri sendiri? Menurut kami motivasi perilaku manusia itu yang menghargai diri sendiri. Hindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalkan saja misalkan kita datang tepat waktu, terus mengerjakan sesuatu tepat waktu. Karena apa? Untuk menghindari hukuman. Kalau tunjangannya tidak cair seperti itu, berarti itu adalah motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian motivasi melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Misalkan contohnya si A belajar rajin, harapannya ada rewardnya seperti itu juga merupakan motivasi dari luar. Terus yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Lah, ini adalah kesadaran diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, tapi berdasarkan hati nurani kita. Kalau kita memiliki tanggung jawab, misalkan berangkat pagi bukan karena ingin dimarahi kepala sekolah, bukan karena ingin diizin sama teman-teman, tapi itu merupakan kesadaran kita, tanggung jawab kita. Ngerti ya Bapak Ibu? Kemudian ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Nah, itu bisa baca sekarang, sudah kelihatan? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sifatnya jangka panjang. Kalau konsekuensi itu sifatnya jangka pendek. Kemudian restitusi
untuk mendisiplinkan siswa tanpa adanya hukuman atau paksaan. Berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar berlangsung jangka waktu yang lama. Misalkan ada anak terlambat pakai sepatu, aturannya kan kalau sekolah itu pakainya sepatu hitam, tetapi anak itu terlambat pakainya sepatu putih tanpa adanya, kan maksudnya itu tidak terencana ya, tiba-tiba saja Bapak Ibu langsung menegur, kamu sudah datang terlambat pakai sepatu putih, coba sekarang kamu dihukum karena kamu sudah melakukan pelanggaran lari 10 kali di lapangan, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Nah, misalkan saja konsekuensi pada saat upacara bendera, ada anak yang lupa membawa topi. Nah, itu kan sudah ada kesepakatan kalau saat upacara bendera selalu membawa pakaian lengkap, topi, dasi. Nah, kemudian ada anak yang lupa atau apa, tetapi itu adalah kemudian ada konsekuensinya. Kalau tidak memakai topi, kemudian kamu membersihkan apa-apa itu. Tetapi, konsekuensinya itu dibuat oleh guru, bukan kesepakatan. Seperti itu namanya adalah konsekuensi. Dan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka agar karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi, misalkan ada anak yang melakukan kesalahan itu, kita bisa melakukan restitusi dengan cara memanggil si anak itu melalui kesepakatan yang sudah kita tetapkan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, nah, coba perbedaan hukuman dan konsekuensi itu, misalkan tindakan guru, nanti jawab sama-sama ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", kira-kira hukuman atau konsekuensi ya Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 3, murid diminta push up 15 kali karena terlambat masuk kelas, hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Hukuman, kita lihat nanti ya. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Kita lihat ya jawabannya. Nah, konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi? Kok nggak sama dengan hukuman nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman karena mungkin ada bedanya dikasih waktu 10 menit itu. Oke, terima kasih.
Karena nomor 2 itu adalah tidak terencana ya Bapak Ibu. Kalau nomor 7 itu lari kelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Mungkin gurunya PJOK sebelumnya sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelasnya, gimana nggih? Nah itu disebut, makanya disebut konsekuensi, bukan hukuman. Mungkin menambahkan sedikit mengenai nomor 7. Hari ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin ini berkaitan dengan mungkin Pak Budi sebagai contohnya sebagai guru mapel PJOK. Karena PJOK itu kan pendidikan jasmani dan kesehatan, mungkin karena hubungannya dengan olahraga. Jadi cara menghukumnya ya melalui fisik. Untuk mengelilingi lapangan itu termasuk materi olahraga yang mana lari untuk menguatkan otot tungkai. Jadi untuk mapel olahraga mungkin mohon maaf misalkan berbeda karena olahraga berhubungan dengan fisik, mungkin nambahin segitu saja bisa. Jadi menjadi konsekuensi bukan hubungan. Kalau mungkin guru kelas mungkin kesannya seperti hukuman, tapi kalau olahraga hubungannya dengan fisik sebenarnya sudah terbiasa di lapangan. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih. Jadi lari kelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK adalah merupakan sebuah konsekuensi dari gurunya PJOK ya. Untuk selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Benar nggak Bapak Ibu? Misalkan kita datang terlambat tidak memakai sepatu hitam tapi memakai sepatu putih, tiba-tiba gurunya mengeluarkan walang krek berolok-olok, itu sakit kok enggak? Nah sakitnya sampai nanti kita di bawah tua pun masih teringat-ingat nih, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ketika itu seperti itu maksudnya. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman sebuah paksaan, kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Misalkan hukuman itu dengan cara dikerasi itu akhirnya yang berdampak bisa menyakiti dirinya sendiri juga. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman dalam artian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sama dengan menghukum. Kemudian penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Dengan penghargaan juga bisa mengurangi motivasi intrinsik. Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau kita memberi penghargaan, misalkan saja ada juara kelas atau si A, B, C, D dan saudara. Kelas itu kan banyak muridnya gitu. Tetapi yang kita ngasih juaranya hanya 1-2 saja. Bagaimana dengan anak-anak yang lain? Mereka sudah berusaha susah payah tetapi tidak dikasih hadiah juga. Nah itu bisa menimbulkan apa? Rasa marah, dendam. Restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
dan membantu berpikir tentang menjadi orang seperti apa yang diinginkan atau tujuan mulia dan bagaimana memperlakukan orang lain. Itu adalah pendapat dari dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi juga bisa memperbaiki hubungan. Nomor 3, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sering kita terjadi miskonsepsi nih Bapak Ibu. Nah, semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif dapat diselesaikan dengan restitusi. Menurut saya itu adalah penjelasan yang salah. Penjelasannya, segitiga restitusi itu merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan siswa terkait pelanggaran aturan yang menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih lingkungan. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi pun sudah tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Penting untuk diingat bahwa segitiga restitusi tidak selalu tepat untuk semua kasus, karena mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan fisik atau vandalisme, dan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti cedera fisik atau kerusakan properti yang parah. Itu diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur untuk memastikan keamanan dan ketertiban di sekolah. Mengapa perlu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu? Bapak? Terima kasih Bu Isna. Kalau keyakinan kelas mungkin itu disesuaikan dengan metode teori kurikulum merdeka yang saat ini. Jadi keyakinan itu anak ditanamkan untuk kegiatan-kegiatan positif dari dalam siswa tersebut. Jadi tidak ada paksaan. Intinya kan seperti itu di dalam materinya Bu Isna. Kalau aturan tadi kan, kalau aturan kelas itu biasanya ada hukuman atau konsekuensi. Jadi mungkin di dalam materi kurikulum merdeka itu diterapkan dari keyakinan kelas atau kesepakatan yang muncul atas kesadaran dalam hati siswa itu tersendiri. Mungkin itu, mohon maaf, bisa ditambahin. Atau mungkin bisa ditambahi oleh Pak Gunawanto. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Pak. Baik, akan saya coba. Menurut saya berbeda nih. Kalau peraturan itu cenderung dibuat oleh satu pihak, tapi kalau keyakinan adalah kesepakatan atau hal-hal yang akan dilakukan itu kesepakatan bersama antar warga kelas. Jadi baik guru dan siswa itu saling menyepakati kegiatan-kegiatan baik dengan konsekuensi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau peraturan itu dari satu arah, tapi kalau keyakinan kelas itu warga kelas tersebut yang menentukan. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, seperti yang disebutkan Bapak Dwi dan Bapak Dwi Cahyono dan Bapak Dimawanto tadi, ya, terima kasih semuanya benar, tetapi yang lebih menekankan adalah kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid, dan sedangkan peraturan itu dibuat hanya satu arah, yaitu
guru saja atau yang berkepentingan saja. Nah sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah itu menurut jenengan itu peraturan atau keyakinan? Terima kasih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Secara awalnya mungkin itu adalah sebuah peraturan yang digunakan untuk mengatur ketertiban berkendara, yang pada akhirnya juga mengatur tentang antisipasi jika terjadi sesuatu di jalan raya. Jadi dilema Pak Ali, Pak. Ini antara keyakinan dan peraturan. Tapi peraturan ini bagus. Peraturan ini begitu kita memahami peraturan ini, itu akan menimbulkan keyakinan dalam diri sendiri, mensugesti kita bahwa kalau naik kendaraan bermotor harus menggunakan helm, yang tujuan utamanya menjaga diri kita sendiri. Bagi saya itu malah dilema gitu. Jawabannya malah apa gitu? Peraturan atau keyakinan? Menurut saya itu awalnya peraturan yang menimbulkan keyakinan. Dan terima kasih. Mungkin ada yang menambahi? Monggo Pak Dudi. Baik. Pak Dudi, monggo. Mohon izin Bu Isra. Iya Pak, monggo. Ini terkait budaya positif ya. Dalam konteks tertentu kita harus menaati peraturan. Tapi dalam konteks tertentu peraturan itu tidak perlu dilaksanakan. Itu dalam beberapa hal ya, itu apalagi yang terkait ini yang utama adalah dalam bermasyarakat itu ada dua hukum masyarakat dan hukum hukum secara ketatanegaraan. Nah itu dalam beberapa hal kalau kita sudah sadar akan peraturan itu penting untuk diri kita, itu tidak perlu lagi istilahnya kita harus seperti itu. Memang kita membutuhkan itu, bukan harus untuk diatur. Karena memang misalnya yang nomor satu ya, peraturan mengenai helm. Dalam konteks tertentu kalau orang itu sudah menyadari bahwa itu penting untuk kita, itu tidak perlu lagi harus seperti tidak, karena kita membutuhkan peraturan itu. Itu butuh. Jadi dalam konteks tertentu itu peraturan dibutuhkan, tapi di sisi lain itu kita tidak membutuhkan peraturan tersebut kalau kita sudah menyadari itu adalah menjadi sebuah kebutuhan. Mungkin gitu. Terima kasih. Terima kasih dari pendapat Pak Wawan dan Pak Tim. Pak bisa menambahkan? Terima kasih Mas. Ini yang mungkin sedikit saja. Mungkin peraturan dibuat itu karena tidak semua orang sadar atau mempunyai keyakinan seperti yang kita bahas tadi. Contohnya memakai helm. Misalkan tidak ada aturan atau sanksi, mungkin hampir 50% lebih penduduk Indonesia itu misalkan keluar ya, kalau tidak ada polisi mungkin ya tidak ada undang-undang dan tidak ada tilang atau konsekuensi lainnya, mungkin ya banyak yang tidak pakai helm. Jadi menurut saya untuk peraturannya bisa diterapkan, bisa tidak, jadi lihat kondisi dan posisi untuk dalam penerapannya. Kalau aturan negara ya sebaiknya kita patuh pada negara. Itu saja. Sekian. Terima kasih atas tanggapannya, G. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu menurut saya adalah sebuah, kalau peraturan itu misalkan kalau kita tidak menggunakan helm kita bisa ditilang atau sama polisi gitu, ngerti ya? Nah itu adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian kalau kita keyakinan kita, kalau kita tidak menggunakan helm atau motor, mungkin keyakinannya adalah nanti kalau kecelakaan bagaimana.
Nah, itu bisa menimbulkan apa? Seperti itu tadi. Kemudian nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini mungkin dari keyakinan kita juga. Kalau kita menggunakan masker, kita tidak tertular penyakit atau virus seperti itu, dan mencuci tangan setiap saat itu untuk keyakinan kita adalah untuk kebersihan. Kemudian keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid bersifat universal. Kemudian kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat hanya satu arah saja. Apa kata keyakinan kelas yang tepat? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab ataukah apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya kira-kira bertanggung jawab. Gimana buatan? Kemudian nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain berarti menghargai, toleransi. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kita apa ini? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan kita apa? Pembiasaan baik atau tidak menyakiti orang, mengganggu orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kita adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, menghargai orang lain. Gunakan masker. Keyakinan kita adalah juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan santun, menghargai, juga tentang keselamatan. Selalu kembalikan ke buku tempatnya, itu adalah merupakan keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya adalah menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker untuk keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor demi keselamatan dan juga keamanan. Nah, ini prosedur membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sudah sering dilakukan ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau di awal semester itu kita sering membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, sekarang nih 5 posisi kontrol guru ini merupakan modul berikutnya ya. 5 posisi kontrol guru itu ada posisi menghukum, ada membuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini kira-kira, nah ini nanti disimpan saja ya jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira posisi yang mana yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan? Dari 5 posisi kontrol guru itu kira-kira posisi apa yang Bapak Ibu bayangkan atau Bapak Ibu angan-angankan? Menghukumkah, membuat merasa bersalahkah, atau posisi sebagai teman, pemantau, atau manajer? Silakan Bapak Ibu tulis dan disimpan saja ya nanti penjelasannya.
Kemudian kita lihat video bareng-bareng tentang 5 posisi kontrol guru. Kita lihat tayangan videonya, posisi menghukum. Naren, sini kamu. Bioskop. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah tayangan posisi seorang guru yang memiliki posisi kontrol menghukum. Kira-kira apa dampaknya terhadap anak tersebut? Terima kasih Bu Isna. Kalau menurut saya kurang tepat kalau pada saat kurikulum ini diterapkan. Itu sama halnya seperti bullying. Itu seperti bullying. Jadi pemerintah kan sudah menginstruksikan untuk menindak keras bullying, baik tindak kekerasan baik fisik maupun mental, psikologis anak atau kejiwaan anak atau menyakiti hati anak. Sebaiknya Bapak Ibu guru yang menangani itu sebaiknya koordinasi dengan kedua orang tua si siswa didik itu, diketahui dulu latar belakangnya, karena terlambatnya itu masalah apa, membantu orang tua atau ada kesibukan apa di rumah. Sebaiknya Bapak Ibu Dewan Guru berkoordinasi dengan kedua orang tua atau wali murid sehingga bisa titik temu permasalahannya, nanti kerjasama dengan orang tuanya sehingga siswa tersebut ada dukungan baik dari keluarganya maupun dari Bapak Ibu Guru agar dapat berdisiplin dalam kedatangannya. Terima kasih. Jadi posisi menghukum ini adalah bisa membuat efek buruk kepada si anak itu ya. Mungkin efek buruknya itu akan selalu diingat kepada si anak tersebut mungkin dari sistem bullying tadi nih Pak ya. Kemudian kedua, video dari posisi atau pembuat merasa bersalah. Sama aktornya gitu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Dari video tadi Bapak Ibu, kira-kira apa yang dirasakan si anak tersebut dari posisi kontrol lingkungan? Terima kasih. Setelah tayangan tadi, saya merasa anak tersebut akan merasa bersalah
salah, tapi tidak kemungkinan juga anak tersebut akan mengulangi kesalahannya kembali. Karena belum ada penegasan di sana. Terima kasih. Terima kasih dari kakak mahasiswa atas refleksinya. Dari posisi sebagai merasa bersalah tadi, tentunya anak akan merasa bersalah dari perkataannya si ibu tadi, tapi mungkin juga bisa menimbulkan terulang kembali. Kemudian kita lihat posisi kontrol guru sebagai posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dari video kontrol posisi guru sebagai teman, mungkin ada tanggapan? Dari tayangan tadi kita bisa melihat dengan sikap yang diberikan seorang pendidik pada siswanya itu akan mendapat respon atau imbal balik yang seperti yang diinginkan. Kemudian dengan sikap yang tadi ditampilkan, dengan memberi sedikit penguatan atau motivasi kepada siswa, bisa jadi lebih bisa dipahami dan siswa bisa lebih mudah melakukan seperti apa yang diinginkan oleh seorang pendidik. Terima kasih. Jadi posisi sebagai kontrol guru sebagai teman itu, kalau kita menasihati murid itu ya tidak membentak-bentak, itu namanya adalah menghukum. Tapi kita lebih condong sebagai teman itu mungkin lebih diterima seperti itu ya. Kemudian kita lihat posisi pemantau atau monitor sebagai posisi seorang guru. Lihat. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dari posisi pemantau atau monitor tadi, pripun tanggapannya Bapak? Baik, saya kira semua hal dari awal tadi baik bagi apa yang pertama berhukum, teman dan memantau itu ada kurang lebihnya. Dalam konteks tertentu kadang-kala kita memang perlu menghukum. Jadi yang pertama dilakukan sebenarnya adalah komunikasi.
mengapa terlambat dan lain sebagainya. Jadi terus dari Pak Kepala Sekolah tadi kita ada koordinasi dengan keluarga, kita cari informasi dari lingkungan dia, dan untuk kriteria tertentu kita memang ya harus berlaku hanya sebagai seorang guru yang memantau saja. Itu tergantung dari anaknya. Kalau anaknya memang mungkin hanya sekali, 2 kali, oke lah, dengan bahasa seperti itu kita maklumi. Tapi misalkan kalau ada anak yang dalam tanda kutip sudah terbiasa seperti itu, jadi kurang tepat kalau kita hanya mengkomunikasikan seperti itu. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih. Dari posisi pemantau atau pengontrol tadi bisa disimpulkan bahwa itu adalah merupakan posisi kontrol seorang guru yang sudah mulai ada menerapkan konsekuensinya, ya. Itu maksudnya sudah ada kesepakatan atau kesepahaman antara guru dan murid. Kalau tadi seperti ditayangkan tadi, seorang murid itu tahu kalau berangkatnya jam 7 seperti itu, ya. Tapi kenapa dia terlambat seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu alasan-alasannya dulu. Kemudian kita melihat video sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, dari tayangan kelima video tadi, posisi kontrol seorang guru adalah pertama menghukum, kedua membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang terbaik yang mana, Bapak Ibu? Posisi apa? Masih bersama sesuatu yang diberikan. Menurut, kalau kita mencocokkan dengan, kita berbicara dengan materi yang kita sampaikan, Bu, ya. Ini beda dengan kadang mungkin masalah pendidikan itu kadang di luar apa yang kita pelajari. Kalau di sini sesuai materi, ya kelihatannya sebagai teman dan menjalin kesepakatan yang baik, itu menurut saya. Tapi kalau di lapangan itu kadang karakter anak itu beda-beda. Ada mungkin bisa diajak seperti teman kesepakatan, karena diajak teman kesepakatan malah lama istilahnya, terus malah berani, kadang ada yang patuh. Jadi karakter anak itu beda-beda. Untuk itu ya dicoba untuk sebagai teman dan melakukan kesepakatan. Misalkan itu sudah dilakukan ilmunya berulang-ulang tapi tidak berjalan, sebaiknya
kita menerapkan untuk yang pas itu bagaimana untuk diterapkan ke siswa didik kita sesuai yang ada di lapangan. Itu saya. Terima kasih Bu Sini. Terima kasih. Berarti untuk menangani siswa itu sesuai posisi kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer itu adalah tergantung konteksnya juga nih Bapak Ibu ya. Kalau menurut Bapak Dimawanto bagaimana dari kelima posisi kontrol guru itu mungkin yang paling baik? Kalau yang paling baik yang manajerial itu, tapi Bapak Kepala Sekolah lagi dalam konteks tertentu kita itu perlu menjadi penghukum karena karakter anak itu unik satu sama lain. Jadi karena regulasi dan apa yang harus kita terapkan kita mengikuti aturan yang ada itu ya sedikit-sedikit stigma dari hal-hal yang dulu kita lakukan pada waktu penerapan kurikulum 2013 kita ubah ya dengan model yang sekarang ini. Jadi kuncinya komunikasi gitu. Tapi tetap ada hal yang perlu diperhatikan dalam konteks tertentu kita membutuhkan penegasan walaupun dengan sedikit modifikasi gitu. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih dari Pak Dwi Mawanto ya. Menurut posisi kontrol seorang guru itu dari Pak Dwi adalah sebagai seorang manajer. Tapi itu juga tergantung pada konteks yang kita hadapi ya. Kemudian untuk materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Kebutuhan dasar bertahan hidup contohnya apa Bapak Ibu? Misalkan makan, minum, sandang, pangan, papan, kemudian apa lagi kira-kira? Lapangan pekerjaan, melanjutkan keturunan, apakah itu bertahan hidup juga? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apakah itu siswa atau hanya Bapak Ibu guru saja yang butuh kasih sayang? Semuanya, siswa juga, semua makhluk butuh kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. Nah, penguasaan di sini adalah kita merasa bangga seperti itu. 4. Kebebasan. 5 adalah kesenangan. Lanjut. Nah ini itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira apa? Kebutuhan dasar apa? Senang. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru apa? Bermain. Kasih sayang. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Berikutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu atau metode untuk proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga tanpa menimbulkan masalah baru atau konsekuensi baru. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu berpikir tentang menjadi orang seperti apa yang diinginkan, seperti itu. Nah, ini restitusi ada 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi,
tindakan. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu guru mempunyai masalah dengan murid yang sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas, itu kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tanpa adanya hukuman, tanpa menimbulkan masalah baru, seperti itu maksudnya. Kemudian kita lihat video segitiga restitusi. Misalkan ada anak yang bermasalah, siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa segitiga restitusi ini adalah merupakan solusi untuk permasalahan yang sudah ada kesepakatan atau keyakinan terlebih dahulu. Kemudian kita apabila ada yang melanggar, kita melakukan restitusi. Seperti itu, nggih. Akhirnya dari sini bisa disimpulkan kita kembali ke kalimat pemantik tadi. Pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Tadi sudah dibahas ya, tergantung Bapak Ibu sepakatan tadi, tergantung konteksnya ya Bapak Ibu ya. Selama penghukuman itu mendidik ya. Kemudian memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Untuk konteks nomor 2 ini sebenarnya pemberian hadiah itu juga memang sangat meningkatkan prestasi siswa, di mana siswa lebih bangga untuk atas sesuatu yang dicapainya. Tapi ada sisi lain, mungkin ada temannya yang mungkin istilahnya kejeburan sosial, jadi kok dapat saya tidak, terus minder atau bagaimana. Jadi ada dua sisi baik dan tidak baiknya. Itu untuk yang bagi yang
prestasi itu bagus, bisa meningkatkan karena semangat dan psikologis mentalnya bisa lebih terbangun. Terus bagi yang tidak berprestasi atau rendah mungkin agak ada dan misalkan siswa temannya ada yang mencapai yang lebih darinya gitu. Terima kasih. Dari segi pemberian hadiah dengan prestasi siswa itu juga ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif anak lebih termotivasi seperti itu gitu. Kemudian sisi negatifnya anak juga akan menjadi ketergantungan. Kemudian juga anak yang lainnya juga akan merasa minder seperti itu ya, karena tidak diberi hadiah padahal usahanya juga sama. Kemudian tematik nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, ini adalah dari restitusi tadi, kira-kira yang memberi solusi siapa? Muridnya ya. Murid itu bisa mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri supaya tidak terulang kembali. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Posisi kontrol guru tadi menghukum, sebagai teman, memberi bersalah, dan pemonitor atau pemantau, kemudian manajer. Nah, ini diharapkan guru berperan sebagai manajer bagi siswanya. Demikian acara diseminasi budaya positif dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab 1 atau 2 saja. Siapa? Terima kasih Bu Isna. Tentunya ilmu ini sangat baik sebenarnya dengan perkembangan zaman di mana beda sama dulu. Sekarang itu kan juga ada HAM atau tindak kekerasan atau apa, jadi kita ada pilihan-pilihan untuk dalam menerapkan ilmu yang kita harapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tentunya membentuk disiplin, karakter, dan semuanya kan kalau dilihat dari tadi itu saling berterkaitan hubungannya dengan karakter dan kedisiplinan, dengan iman dan takwa, terus menghindari HAM atau kekerasan atau pemaksaan ya Bu Ina. Jadi itu memang diterapkan kurikulum Merdeka seperti ini. Dan yang saya harapkan Bu dari pribadi lembaga Bu Ina minta tolong sedikit demi sedikit ilmu yang disampaikan ke Bu Isna ini untuk teman-teman lembaga SDN 2 Klodan kita terapkan dengan tindakan sedikit demi sedikit. Misalkan contohnya kemarin Bu Isna kan membahas mengenai apa itu peduli lingkungan. Itu anak-anak coba mulai besok Bapak Ibu coba diterapkan. Misalkan kadang saya masuk di masjid itu ada sampah-sampah yang masih diselip-selipkan di Al-Quran, terus anak-anak pintu gerbang masuk itu peduli lingkungannya kok belum mencoba. Misalkan kita mulai dengan tindakan sedikit untuk ilmu CGP Bu Isna yang diterapkan, harapan lembaga itu mau bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas masukan dan nasihatnya. Nah, rencana kedepannya semoga saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman untuk melakukan tindakan aksi nyata saya, tidak hanya omong-omong saya saja. Ilmu yang saya dapatkan bisa berdampak di sekolah dan bisa memajukan sekolah Roda 2 SDN 2 Roda 2. Amin. Katanya siswa itu bisa agar bisa mencari solusinya sendiri deh Bu. Tapi kalau misal solusinya itu tidak sesuai, kita sebagai guru itu harus bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya dari kakak KKN, yaitu
dari pertanyaan tadi, siswa harus mencari solusi sendiri. Itu penerapan dari segitiga restitusi. Pertama, tadi kan kita menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan. Ketiga, keyakinan kelas. Jadi kita harus menggiring anak itu supaya mencari solusi apa yang dia salah. Misalkan begini, ada seorang siswa misalkan mencontek terus di kelas. Nah, apakah kita kemudian anak itu bertengkar kepada temannya yang dicontek itu tidak diterima istilahnya. Kemudian anak itu kan bertengkar. Nah, kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Otomatis kita harus memanggil dua anak itu untuk mendamaikan ya, supaya tidak terulang lagi kesalahannya seperti itu. Nah, kemudian pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Kenapa kamu kok mencontek seperti itu? Terus kemudian kita tanya lagi, validasi tindakannya. Alasan kamu mencontek apa? Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat. Tadi kan keyakinan kelas yang sudah dibuat, misalkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu kita ada keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, tidak, misalkan harus belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri lah. Nah, itu kan mencontek. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Anak ingatannya muncul. Terus kemudian apa tadi pertanyaan? Nah, apabila ada yang diharapkan kepada kita maksudnya gila, itu kita bisa menggali, mengarahkan dan membimbing si anak itu supaya jawabannya bisa terarah dan terukur. Arahkan supaya keyakinan atau kesepakatan apa yang sudah dilanggar seperti itu tetap didampingi dan digali jawaban-jawaban itu supaya kedepannya tidak mengulangi. Terima kasih. Mungkin sekian ya, karena waktunya juga sudah siang ya. Sekian pemaparan dari saya, semoga kedepannya bisa membawa dampak yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.